Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik apa kabar? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengecek dulu kehadiran dari adik-adik sekalian ya. Oke. Mana ketua kelas? Kelas teman-temannya ada semua? Ada semua? Ya, hadir semua. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita lanjut pada kegiatan inti, mohon kesediaan dari adik-adik untuk bisa memimpin doa sebelum pembelajaran kita mulai. Sampai siap memimpin doa. Ya. Oke, silakan. Kita berdoa dulu ya. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mulai kita berdoa. Alhamdulillah, terima kasih kepada adik Ali yang sudah memimpin dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap belajar semua ini? Ya. Oke, ada pulpen ini? Ada. Buku? Ada. Ada ya? Ya. Tempat duduk sudah rapi ya? Ya. Oke. Baik, karena sudah siap semuanya, maka Pak Guru sedikit ada ingin menampilkan satu gambar ya. Silakan adik-adik simak gambar yang Pak Guru tampilkan ini. Ini gambar apa ya? Kalau menurut adik-adik? Gambar maya. Gambar mana? Yang sedang di kapal. Ya, ikan. Sedang mayat yang sudah dikepani ya? Ya. Oke, berarti ini orang yang sudah Meninggal. meninggal dunia ya. Kemudian yang ini ada ustaz atau sahabat keluarganya ya. 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 Oke, itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua. Ini gambar apa? Orang yang sedang sakit. Orang yang sedang Sakit. ini dia sudah gawat ini ya. Ya. Semua saluran mulai dari saluran pernapasan di hidung, sudah di mulut, sudah terpasang selang semuanya ini. Jadi kemampuannya tinggal hanya mampu bernapas, ya. Dia sudah tidak sadar, tinggal hanya mampu bisa bernapas. Ini yang dialami. Seandainya kejadian ini menimpa adik-adik sekalian, apa yang tindakan apa yang seharusnya adik-adik munculkan di dalam diri adik-adik ketika menghadapi ujian seperti ini? Seandainya, anggap saja seandainya Anda yang terbaring ini, apa yang harus Anda munculkan di dalam diri Anda? Sabar. Kita harus sabar ya. Karena hanya dengan sabar orang akan mendapat perlindungan dari Allah. maka itulah makna atau materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sabar dalam pandangan Islam ya. Ya. Apa pentingnya sabar di dalam hidup, dalam hidup manusia? Mengapa sabar itu penting? Ada yang tahu? Sabar penting karena agar manusia mengapa sabar itu penting di dalam hidup manusia atau di dalam Dulu sebab itu nih. punya sifat sabar? Kita Mengapa? Dengan sabar seorang muslim dapat memperoleh pertolongan Allah. Nah, dengan sabar ya benar ya. Ya. Dengan sabar seorang muslim mendapat pertolongan dari Allah. Oke, orang kalau tidak sabar itu pasti pernah dapat dengan orang yang bunuh diri Ya. karena tidak
sama, dia sudah putus asa, tidak ada penyeluruhan kesabaran di dalam hatinya sehingga jalan pintas. Atau macam orang kayak kejadian baru-baru di Batu Pula kan? Kejadian baru-baru di tempat kita, orang sudah lama sakit, tahu yang di dapat di sana. Beliau sudah lama sakit, tidak sembuh-sembuh, akhirnya apa yang dia dia suruh siapa? Beli tali rapia ya. Dia suruh beli tali rapia. Pasti dia pakai untuk bunuh diri karena itu terjadi karena tidak ada jiwa sabar. Sehingga tidak mendapat pertolongan dari Allah. Dan sesungguhnya bunuh diri itu adalah haram. Masuk haram, kan? Jangan anggap ketika seorang bunuh diri selesai masalah, ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya apresiasi atas komentar kalian terhadap gambar tadi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama ini ya, setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian sabar, jenis-jenis sabar dan menganalisis contoh penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Model pembelajaran kita hari ini adalah project basic learning. Kalau ada yang tahu model pembelajaran itu, kalau ada yang tahu, perlu jelaskan bahwa model pembelajaran ini adalah sebentar kalian harus bisa menghasilkan suatu produk atau project. Nanti setelah pembagian kelompok, ya. Setelah pembagian tugas kelompok sebentar, kalian akan bisa menghasilkan yang namanya produk atau project. Kemudian yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan karya kreatif berupa cerita pendek dengan baik. Jadi project atau produk yang kalian hasilkan sebentar ini dalam tugas kelompok adalah membuat cerita pendek yang berkaitan dengan materi sabar, ya. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menyampaikan pesan moral tentang sabar melalui cerita pendek dengan baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke adik-adik, saya lanjut boleh? Oke, saya lanjut. Sudah jelas ini? Ya. Kalau ada yang tidak jelas langsung bertanya. Saya lanjut di. Oke, baik, sebelum masuk pembagian kelompok, sudah biar tidak repot, kita pakai saja kelompok yang sudah dibentuk, ya. Jadi ini masuk kelompok 1. Oke, ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Sebelum saya bagikan LKPD, ini LKPD. Sebelum saya bagikan, Pak Guru akan tampilkan dulu video pembelajaran. Video pembelajaran ini, ketika adik-adik menonton video pembelajaran ini, adik-adik akan mudah mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Jadi mohon disimak baik-baik video pembelajarannya. Silakan disimak video pembelajarannya. Suaranya ada yang hilang, ya, tapi dia ada teks video. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Terus
sebar kebaikan dan jangan pernah. Namaku Yahya, dan disinilah aku, sebuah pesantren tempatku belajar dengan penuh kesungguhan. Aku harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar nanti mampu berkhidmah seikhlas-ikhlasnya. Waalaikumsalam. Ini Yahya, Bu. Oh Yahya, ada apa nak? Bu, ibu sehat di rumah? Alhamdulillah, sehat. Meski kadang pegel-pegel. Kamu sehat juga kan nak? Jangan lupa pakai masker ya. Wudunya juga harus rajin. Iya, Bu. Bu, uang Yahya sudah habis. Sabar dulu ya nak. 3 hari lagi ibu kirim. Doakan ibu, semoga saja sayur yang ibu tanam bagus-bagus. Doakan juga harganya baik, supaya Yahya bisa dapat uang jajan lebih. Iya, Bu. Bu, doain Yahya supaya jadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua juga. Bu, Yahya kangen Bapak. Yahya di sini rajin belajar, Bu. Yahya tidak pernah usir ke teman, Bu. Yahya diajarin sholat malam, mendoakan ibu dan bapak. Bu, Yahya kangen. Iya nak, selalu doakan bapak supaya amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan dosa-dosanya diampuni. Nak, jadi santri harus kuat, belajar sabar, harus yakin kalau Allah itu pasti dengar doa-doamu. Nak, ibu selalu percaya Yahya anak yang baik dan soleh. Awalnya, aku pikir aku hanya berjuang sendirian di pondok ini. Belajar tanpa teman, sangat sepi dan menyedihkan. Tapi ternyata, aku tidak sendiri. Ada keindahan di pesantren. Ada kebersamaan yang tidak ternilai harganya. Ada barokah yang nyata. Karenanya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mari terus berjuang, mari terus bersemangat, mari terus berdoa. Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, baik. Saya ingin minta pendapat dari adik-adik sekalian setelah menonton video tadi. Siapa yang siap? Silakan berdiri ya. Oke, silakan. Ya, tolong dicatat kalau susah untuk menyatakan pendapat secara langsung, ditulis saja, baru baca. Silakan. Baik, setelah menonton video tadi, saya jadi semangat untuk mengamalkan sifat sabar. Karena sabar adalah salah satu ciri orang yang beriman, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Oke, terima kasih Prof. Setelah video ini, saya berpendapat bahwa sabar itu adalah bela diri dari semua kesenangan. Contoh, kalau kita sekolah harus sabar mengikuti proses pendidikan, harus sabar ketika tidak punya uang, dan harus sabar mengerjakan semua tugas sekolah. Semua akan bisa dilalui hanya bersabar. Luar biasa, Prof. Silakan baca. Setelah menonton video tadi, saya berpikir bahwa sesungguhnya untuk mencapai masa depan yang
Oke, luar biasa. Nah, saya akan jelaskan cara kerjanya. Kalian di LKPD ini silakan memilih, sudah ada berapa tema di situ untuk memilih judul cerita yang akan kalian buat. Yang pastinya cerita pendek yang kalian buat ini harus berkaitan dengan materi sabar. Oke, baik. Saya akan bagikan ya. Tapi sebelum saya bagikan, nanti kalian akan baca hasilnya, kemudian pesan moral apa yang ada dalam cerita ini. Ya? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, saya bagi dekat ini. Silakan kalian kerjasama ya. Kalau boleh. Oke, silakan saya berikan waktu 5 menit ya. Kemudian kesan moral apa ya? Oke, baik. Kalau kedua dan ketiga kita perhatikan dulu hasil proyek dari kelompok 1 tentang membuat cerita pendek ya. Silakan. Sabar menghadapi konflik keluarga. Sekarang sore, Di kota yang sibuk, tinggal seorang perempuan bernama Rina. Rina memiliki 2 anak yang masih kecil dan suaminya seringkali sibuk dengan pekerjaan, sehingga mereka jarang perhatikan saya 2, 3. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan mereka dan seringkali terjadi perdebatan di rumah. Suatu hari, Rina merasa sangat frustasi dengan situasi rumah tangganya. Ia merasa bahwa suaminya tidak peduli dengan keadaan keluarganya dan lebih fokus pada pekerjaannya. Namun, ia teringat pada ajaran Islam tentang pentingnya sabar dalam menghadapi masalah. Rina memutuskan untuk berbicara dengan suaminya secara tenang, tanpa terbawa emosi. Dalam percakapan itu, Rina menyampaikan perasaannya dengan sabar, berharap dapat menemukan solusi yang baik untuk keluarga mereka. Setelah mendengar penjelasan Rina, suaminya menyadari kesalahannya dan berjanji untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai membaik. Rina belajar bahwa dengan sabar dan komunikasi yang baik, masalah apapun bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Silakan pesan moral. Kesan moral dari cerita ini adalah cerita ini mengajarkan kita bahwa kesabaran dalam menghadapi konflik keluarga serta komunikasi yang baik dapat memperbaiki hubungan dan membawa kedamaian dalam rumah tangga. Oke, close dulu. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini sudah menghasilkan suatu proyek cerita pendek yang ini sabar menghadapi konflik keluarga ya. Kesan moral bahwa kalau ada masalah, itulah yang namanya komunikasi ya. Kalau ada masalah, kalau sudah menutup komunikasi, masalah tidak akan selesai. Ini saya kumpul hasil kerjanya. Sudah tulis anggota kelompok di sini. Oke. Luar biasa, 3 cerita yang sangat terinspirasi baik. Tugas kelompok kita sudah selesai dan model pembelajaran kita project basic learning ini sudah ada hasilnya. Ada 3 cerita pendek yang kita hasilkan. Baik, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, sekarang Pak Guru mau kasih kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya kembali terkait materi hari ini. Ada yang bertanya, silakan saya. Oke, silakan berdiri. Oke, dari adik Anissa bertanya ya, apa tantangan sabar dalam Islam? Ada yang siap menjawab? Oke.
Oke, silakan. Ini beliau lanjut. Keutamaan sabar sangat besar dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang yang sabar. Dalam Al-Quran surat Al-Zumar ayat 10 disebutkan bahwa orang yang sabar akan dibayar pahalanya tanpa batas. Selain itu, sabar juga mendatangkan pertolongan Allah dan menjauhkan seorang dari rasa putus asa. Sabar juga menjadi tanda keimanan yang kuat, karena orang yang sabar meyakini bahwa segala ujian adalah takdir Allah dan pasti ada hikmah di baliknya. Oke, dari dengan jawaban tadi, saya lihat kalian sudah paham materi kita pada hari ini tentang sabar. Sehingga saya bertanya, tidak ada. Ya. Saya sedikit memberikan penguatan terkait materi kita pada hari ini ya. Jadi sedikit saya memberikan ulasan singkat tentang penguatan kembali. Oke, sabar dalam pandangan Islam. Jadi pertama adalah pengertian sabar. Sabar adalah ketika seseorang menghadapi kesulitan, cobaan, musibah dalam hidup. Sabar dalam ujian berarti menerima takdir Allah dengan tidak dosa. Itu jadi kalau sabar itu terang tidak merasa putus asa atau mengeluh ya. Contoh kalau orang sakit ya, ketika orang sakit itu dia cabut itu dia tersenyum, dia rasa makan, dia orang kalau sakit dia makan yang enak bawah, dia makan karena dua hal itu bisa mempengaruhi senyum dari wajahnya, kemudian rasa leher yang tidak bagus pecah. Maka ada satu yang Allah kasih yaitu dihapuskan dosa orang yang sakit ketika dia sabar. Sabar dalam arti ketika dia sakit tidak memiliki aduh. Yang pertama itu orang yang sakit yang tidak mendapatkan ampunan dari dia tidak dihapuskan dosa. Orang yang sakit kemudian dia ampuni dosa itu adalah ketika dia sakit berat apapun dia sakit ringan tidak ada sedikit pun rasa mengeluh dalam hati. Kalau dia bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, sampai yang saya rasa sakit sehingga mengelola ini. Baik, setelah menyimak dari awal sampai akhir proses pembelajaran, kita masuk pada kesimpulan materi ya. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan materi pada? Oke, silakan. Ali Ulama memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini. Baik, kesimpulan materi hari ini adalah Islam mengajarkan keadaan sabar, sabar dalam beribadah, sabar dalam menghadapi ujian dan musibah, dan sabar menghindari dalam dosa. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga berusaha untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Meskipun ada tantangan, Rasulullah SAW menjadi contoh ulama yang bersabar, menunjukkan kita umat Islam bagaimana menghadapi segala ujian dengan ketenangan dan ikhlas. Dengan sabar, seorang muslim terus bersikap tolong Allah, memperoleh kebahagiaan serta terhindar dari putus asa. Oleh karena itu, sabar merupakan kunci untuk menghadapi kehidupan yang penuh harapan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang sudah untuk Oke, baik, terima kasih atas partisipasi adik-adik sekalian dari awal sampai hari ini. Proses pembelajaran terakhir tetaplah semangat di dalam menuntut ilmu. Kita tambahkan yang namanya sifat sabar. Ya.
sudah kalian paparkan tadi bahwa untuk mencapai masa depan yang baik harus dengan Sabar. kalau tidak sabar pasti kalian tidak akan bisa mencapai cita-cita kalian, apalagi cita-cita masih jauh ya. Oke, baik, karena sudah tidak ada, sudah jelas semua. Baik, kita akan siap-siap mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa kira-kira yang bisa menutup doa pembelajaran kita pada hari ini? Bisa memimpin doa selesai belajar. Oke, silakan Nabi. Oke, kita berdoa dulu ya untuk proses pembelajaran. Sebelum kita berdoa untuk menutup proses pembelajaran, Mari kita kita berdoa. Sudah selesai. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula proses pembelajaran kita pada hari ini. Kalian tetap semangat ya? Semangat melanjutkan pendidikan dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Maka pembelajaran kita pada hari ini dinyatakan selesai. Demikian, assalamualaikum